Setiap pagi ia dipaksa minum jamu pahit oleh ibu mertua. Katanya, biar bayi lahir cepat. Tapi saat kandungan belum cukup 8 bulan, darah tiba-tiba mengalir deras. Dan bayi itu, namaku Wulan, 26 tahun, hamil anak pertama. Dan sejak resmi menikah dengan Ardi 6 bulan lalu, aku tinggal bersama mertua di rumah tua bercat hijau pupus di pinggir kota kecil, yang waktu seakan enggan menyentuhnya. Aku kira akan membawaku pada kehidupan yang lebih tenang. Setidaknya, aku tak akan sendirian lagi. Tapi, ternyata, rumah ini bukan tempat pulang yang menenangkan, melainkan ruang ujian yang tak pernah selesai. Pagi ini seperti biasa. Bahkan, terlalu biasa. Udara belum benar-benar hangat saat suara langkah kaki Bu Marni menggema dari arah dapur. Tok, tok, tok. Gelas enamel tua diletakkannya di meja samping ranjang. Uap dari cairan kecoklatan di dalamnya naik perlahan, menyebarkan bau getir yang membuat perutku langsung bergejolak. Aku belum bangun sepenuhnya, tapi inderaku langsung mengenalinya. Jamu. Minum, Lan, biar bayinya gak susah keluar nanti, ucap Bu Marni dengan nada perintah yang dibalut senyum tipis. Aku duduk pelan, menahan mual. Mataku mengarah pada gelas yang kini tampak lebih menyeramkan daripada jarum suntik. Bu, saya kan udah minum vitamin dari dokter, kataku hati-hati. Salah satu hal pertama yang kupelajari di rumah ini adalah jangan membantah Bu Marni. Matanya langsung menatap tajam, seperti pisau yang mengiris perlahan. Vitamin dari dokter itu kimia semua. Nggak bagus, jamu ini alami. Sehat, warisan dari nenek moyang. Dulu saya minum ini waktu hamil Ardi. Lahiran gampang. Nggak pakai disobek-disobek segala. Aku menunduk. Tak ada lagi yang bisa kubalas. Kuteguk cairan pahit itu. Dalam satu nafas panjang, tenggorokanku perih. Lambungku langsung berontak. Tapi aku tahan. Karena bukan cuma rasa pahit yang harus kutelan, aku juga harus menelan seluruh aturan hidup versi Bu Marni. Sejak aku menikah dengan Ardi, kami memang belum mampu tinggal sendiri. Tabungan kami belum cukup. Ardi, yang bekerja sebagai teknisi AC keliling, gajinya tidak menentu. Aku, dulu bekerja sebagai kasir swalayan, terpaksa berhenti karena hamil muda yang sering membuatku pingsan. Saat itulah Bu Marni membuka pintu untuk kami. Tapi ternyata itu bukan sekadar tawaran tinggal. Itu undangan untuk mengikuti setiap aturan rumah ini yang semuanya mutlak. Contohnya, di rumah ini makan pagi harus nasi dan lauk matang, bukan roti atau buah. Kalau aku cuma ingin bubur atau sereal, katanya bukan makanan orang hamil. Sarapan pagi harus lengkap, tapi jam tidur siang dianggap manja. Dan jangan koba-koba tidur sehabis maghrib itu, katanya bikin bayi rewel bawa anjing. Lucunya, semua itu bukan karena Bu Marni jahat. Ia hanya terlalu percaya pada apa yang ia anggap benar. Dan keyakinannya yang paling kuat adalah jamu. Sore harinya, perutku terasa kencang, seperti ditarik dari dalam. Aku mulai merasa nyeri kecil yang mangkul-mangkul hilang di bagian bawah perut. Aku tahu ini belum waktunya kontraksi, tapi tubuhku seolah protes. Entah karena terlalu lelah atau karena jamu pagi tadi. Lan, kamu jangan manja ya, kata Bu Marni sambil menyapu halaman. Kalau udah hamil, harus tahan. Dulu saya ke sawah waktu hamil tua. Gak pernah ngeluh. Aku mengangguk sambil menahan napas. Ardi pulang malam. Seperti biasa, ia hanya mengeluh soal pekerjaan dan panasnya cuaca. Ketika kutanya tentang jamu, ia cuma tertawa kecil. Namanya juga ibu. Lan, gak usah dilawan. Lagian itu jamu, bukannya racun. Aku diam. Hatiku terasa janggal. Tapi, siapa aku untuk menyalahkan? Di malam hari, aku sulit tidur. Setiap kali rebah, perutku terasa keras. Ada nyeri aneh yang datang dan pergi. Bukan sakit seperti biasa, tapi seperti tanda-tanda yang belum waktunya. Aku mengelus perutku. Maaf ya nak, mama gak tahu harus percaya siapa. Keesokan paginya, jamu itu datang lagi. Kali ini lebih kental dan lebih pahit. Aku tak bisa minum ini, Bu, kataku akhirnya. Mata Bu Marni menatap tajam. Suasana mendadak sunyi.
Kenapa? Haku. Sama omongan dokter. Mereka cuma ngurusin uang. Kamu pikir saya mau nyakitin cucu saya sendiri? Suara itu menusukku lebih dari jamu itu sendiri. Aku merasa bersalah. Seolah menuduh niat baik seorang ibu. Tapi tubuhku jelas menolak dan batinku berteriak minta tolong. Aku cuma takut, Bu. Kemarin rasanya sakit banget di bawah. Aku takut kenapa-kenapa, jelasku. Namun kalimatku tak menggoyahkan keyakinan Bu Marni. Ia justru kembali ke dapur, mengambil gelas lainnya, dan berkata dengan nada tinggi, "Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Tapi kalau nanti lahirannya susah, jangan salahkan siapa-siapa." Aku kembali menelan air itu, kali ini sambil menahan air mata. 2 minggu berlalu, usia kandunganku baru 32 minggu, tapi perutku makin sering kencang, kadang disertai nyeri yang menjalar ke pinggang. Dan hari itu, aku berdiri terlalu lama di dapur saat membantu memasak. Tiba-tiba, sesuatu hangat mengalir di antara kakiku. Cepat, banyak, dan merah. Aku panik. Bu Marni berteriak saat melihat lantai yang berlumuran darah. Aku hampir tak bisa berdiri. Napasku tersengal. "Ardi!" Itu jeritan terakhir yang kudengar sebelum pandanganku gelap. Saat aku terbangun, bau antiseptik menyambutku, lampu putih menyilaukan mata, dan suara monitor berdetak pelan di sampingku. Aku di rumah sakit. Dan aku tahu, ada yang salah, sangat salah. Tapi yang belum kupahami, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku. Dan baik, aku membuka mata dengan perlahan. Cahaya putih dari lengget-lengget rumah sakit masih menusuk. Tapi kali ini tidak sesakit rasa di hatiku. Tanganku terasa berat, selang infus menancap di lengan kanan. Dan suara mesin detak jantung berdengung pelan di telinga. Di samping tempat tidur, kulihat Ardi duduk dengan kepala tertunduk. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Lan, suaranya parau, seolah tenggorokannya habis digorok waktu. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi bibirku keluh. Suaraku tak keluar. Anaknya lahir. Selamat, katanya akhirnya. Tapi prematur. Harus masuk inkubator. Jantungku mencelos. Aku menangis, tapi air mataku tak sempat tumpah. Karena tubuhku terlalu lemah untuk menahan semua beban yang meledak bersamaan. "Aku kenapa?" tanyaku lirih. Akhirnya berhasil mengumpulkan kekuatan. Ardi diam, kemudian menatapku ragu-ragu. Seperti sedang memilih kalimat yang tidak akan membuatku makin patah. Dokternya bilang, "Kamu mengalami pembukaan dini. Katanya ada zat aktif dalam tubuhmu yang mempercepat kontraksi. Zat itu biasanya cuma ada di obat pelancar kelahiran." Ia terdiam, menelan ludah. "Tapi kamu kan nggak minum obat apa-apa kan?" Aku tercekat. Dunia terasa berhenti sejenak. Lalu kepalaku langsung menampilkan bayangan gelas enamel yang selalu datang saban pagi. Cairan pahit berwarna coklat pekat. "Jamunya Bu Marni. Jamunya," bisikku tanpa sadar. "Apa?" Ardi mendekat. "Jamu dari ibu. Setiap pagi," katanya. "Biar lancar." La. HIRAN. Aku menggigit bibir, mencoba mengendalikan detak jantungku sendiri. "Aku nggak tahu kalau itu bisa bahaya." Ardi terdiam. Ia memalingkan wajah, jelas terpukul. Mungkin baru sekarang ia benar-benar berpikir lebih jauh dari sekadar ngikutin aja dulu. Beberapa jam kemudian, seorang dokter kandungan masuk ke ruangan. Namanya Dokter Ratih. Wajahnya lembut, tapi sorot matanya tegas. Ia membawa tablet di tangan, dan hasil lab yang sudah dicetak di tangan lainnya. "Bu Wulan, saya sudah dapat hasil pemeriksaan darah dan urin. Dalam tubuh ibu kami temukan jejak senyawa aktif bernama oksitosin sintetis dalam kadar yang cukup tinggi." Aku menatapnya bingung. Zat itu biasanya dipakai dalam bentuk injeksi untuk merangsang kontraksi saat proses induksi persalinan, tapi tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Apalagi saat usia kehamilan masih di bawah 37 minggu. Lidahku keluh. "Tapi saya tidak pernah minum obat apa-apa, Dok," jawabku cepat. "Kecuali jamu dari ibu mertua saya." Dokter Ratih mengangguk pelan, seolah sudah menduganya. "Kami juga curiga, Bu. Kami sudah uji sampel muntahan dan sisa urin ibu. Ada ekstrak herbal
dengan efek serupa kemungkinan besar, dicampur akar tumbuhan tertentu yang mengandung senyawa pemicu kontraksi. Aku menatap Ardi. Wajahnya memucat. Kami tidak bisa menuduh siapa-siapa, lanjut dokter. Tapi saya harus bilang, ini sangat berbahaya. Kalau tubuh ibu tidak kuat, kehamilan ini bisa berakhir jauh lebih buruk. Bahkan nyawa ibu dan bayi bisa hilang. Kata-kata itu menusukku seperti pisau. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tubuhku telah dikhianati bukan oleh orang jahat, tapi oleh niat baik yang membabi buta. Sore harinya, Bu Marni datang menjenguk. Ia membawa rantang kecil berisi bubur dan sayur bening. Wahanya tampak seperti biasa. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Alhamdulillah, bayinya lahir. Laki-laki sehat walaupun kecil, katanya sambil menyuapiku pelan. Nah, kan ibu bilang apa? Minum jamu itu bikin lahiran gak repot. Aku terdiam. Ingin rasanya ku teriakan semua hasil lab ke wajahnya. Ingin ku sampaikan betapa bahayanya jamu, racikannya. Tapi lidahku tetap keluh. Karena yang kulihat bukan wajah musuh, melainkan wajah seorang nenek yang percaya ia sedang menyelamatkan. Ibu, jamunya itu bahaya, kataku akhirnya. Hati-hati, kata dokter. Ada zat yang bisa bikin kontraksi terlalu cepat. Itu yang bikin aku pendarahan, Bu. Bu Marni mengernyit. Loh, itu jamu dari grup WA emak-emak RT. Banyak yang pakai. Aman-aman aja kok. Jangan mau ditakut-takutin dokter. Dokter itu suka lebay. Biar bisa kasih obat mahal. Aku terkesiap, tapi ini soal nyawa, Bu. Justru karena itu ibu kasih jamu. Kalau kamu ikut dokter terus, nanti anaknya lahir di black perut. Mahal. Terus kamu susah pulih. Ibu pengennya kamu ngalamin lahiran normal, seperti perempuan beneran. Kata-katanya menghantam dadaku seperti palu. Aku merasa kecil. Tidak. Dianggap. Tidak dipercaya atas tubuhku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam. Malam itu, aku menangis diam-diam sambil memandangi foto hasil USG terakhir. Bayiku, yang kini belum sempat kupeluk, hanya bisa kulihat lewat kaca ruang inkubator. Ia bertarung sendiri dengan paru-paru yang belum sempurna. Aku tak bisa tidur. Dadaku sesak, dan pertanyaan itu terus menggelayut di benakku. Kalau aku tidak bicara sekarang, apa yang akan terjadi pada ibu-ibu lain yang juga percaya pada grup WhatsApp lebih dari ilmu medis? Dan pertanyaan lain, yang lebih sunyi, namun lebih tajam. Kenapa aku harus memilih antara menghormati mertua atau menyelamatkan anakku sendiri? Sejak keluar dari rumah sakit seminggu lalu, aku belum benar-benar pulih. Luka jahitan bekas persalinan prematur masih sering ngilu, terutama saat malam. Tapi bukan rasa sakit itu yang membuatku sulit tidur. Yang membuatku terjaga adalah suara tangis anakku yang masih lemah dan suara-suara dalam kepalaku yang tak kunjung diam. Aku masih belum bisa memeluknya. Dokter bilang, paru-parunya belum cukup kuat. Tapi aku diperbolehkan memompa ASI dan mengirimkannya setiap hari ke ruang NICU. Setiap hari aku datang ke rumah sakit, berjalan pelan, dengan tubuh yang masih nyeri, membawa harapan dan rasa bersalah. Dan setiap pulang ke rumah, aku kembali disambut. Gelas enamel tua yang diletakkan Bu Marni di meja samping tempat tidurku. Minum. Lan, ini biar luka cepat kering. Nggak boleh berhenti minum jamu habis lahiran. Nanti rahimnya turun. Aku hanya tersenyum kecil, tapi kali ini aku tidak langsung meminumnya. Aku diam-diam menyimpannya. Tidak kutuang ke saluran air. Tidak juga kubuang. Aku simpan gelas itu di dalam kotak bekas bedak. Kututup rapat dan kusembunyikan di bawah ranjang. Sorenya, aku menghubungi Ayu, sahabat lamaku sejak kuliah, yang sekarang bekerja sebagai apoteker di klinik swasta. Ayu, aku punya cairan yang pengen kamu bantu cek. Ini soal jamu, kataku sambil berbisik di pojok taman rumah sakit. Aku curiga, ini yang bikin aku pendarahan waktu itu. Ayu tidak banyak tanya. Ia cuma menjawab, kirim ke aku. Nanti aku bantu uji sederhana. Minimal kita tahu komposisi. Kasarnya, aku pulang dengan hati campur aduk. Satu sisi aku merasa bersalah, seperti berkhianat pada ibu mertua sendiri. Tapi di sisi lain, ini bukan soal perasaan, ini soal nyawa. Keesokan paginya,
Bu Marni sedang duduk di teras sambil membuka grup WhatsApp-nya. Aku mengintip dari balik gorden. Nih, ibu dapat resep baru dari Bu Erna. Katanya, ini jamu habis lahiran yang bisa bersihin darah kotor. Bahan-bahannya gampang. Daun tapak darah, akar alang-alang, jahe merah, sama sedikit serbuk pembuka jalan. Mencatat dalam diam. Serbuk pembuka jalan? Apa itu? Hatiku langsung tidak tenang. Tanganku bergetar saat menyimpan kembali gelas kedua yang diberinya pagi itu. Ardi masih belum tahu aku menyelidiki ini. Ia pikir semuanya sudah kembali normal, tapi sikapnya berubah sejak kejadian di rumah sakit. Lebih pendiam, lebih sering di luar Rama. Mungkin ia juga bingung harus berdiri di sisi siapa. Tapi aku tidak butuh pembelaan sekarang. Aku hanya butuh kebenaran. 2 hari kemudian, Ayu Menale Pongkuwulan. Aku udah periksa cairan jamu itu. Memang ini bukan tes laboratorium lengkap. Tapi ada beberapa hal yang mencurigakan. Jamu ini mengandung zat yang merangsang otot rahim. Bisa jadi ini akar tapak liman, atau malah tanaman sejenis rigunggu. Yang kalau dosisnya salah, bisa memicu kontraksi bahkan keguguran. Aku langsung terduduk lemas di lantai kamar mandi. Dan yang lebih bahaya, lanjut Ayu. Aku nemu jejak kandungan sintetis dalam kadar sangat kecil. Mirip seperti oksitosin yang dibuat manual. Artinya, bisa jadi bubuk, atau serbuk itu bukan murni alami, tapi campuran sembarangan dari pihak ketiga. Aku menggenggam erat handphoneku, nyaris menjatuhkannya. Aku harus ngomong ke Ardi, bisikku. Kamu gak salah, Lan. Kata Ayu pelan, yang salah itu budaya kita. Yang kadang lebih percaya broadcast grup WA daripada saran dokter. Malam itu, aku memberanikan diri bicara pada Ardi. Kutarik napas panjang. Kupilih waktu saat Bu Marni sudah tidur di kamarnya. Mas, aku mau. Jujur, aku simpan jamu dari ibu. Aku kasih ke Ayu, temanku. Dia periksa isi cairannya. Ardi menoleh pelan. Matanya langsung berubah waspada. Dan, tanyanya, itu bukan jamu biasa, Mas. Ada zat yang memicu kontraksi, bahkan mungkin dicampur serbuk dari sumber yang gak jelas. Ardi berdiri, mengusap wajahnya. Aku tahu kamu sayang sama ibu, Mas. Aku juga tahu niat ibu mungkin baik. Tapi, lihat apa yang terjadi ke aku dan anak kita. Kalau ini terus dibiarkan, bisa ada yang meninggal. Dia menatapku lama. Seakan baru melihatku sebagai seorang ibu yang berani, bukan menantu penurut seperti biasanya. Aku gak bisa langsung ngomong ke ibu, Lan. Tapi kita harus cari tahu dari mana ibu dapat ramuan-ramuan itu. Katanya akhirnya, mengangguk. Dari grup WA-nya, aku pernah lihat namanya. Resep ibu-ibu, hebat Nusantara. Keesokan harinya, kami pura-pura meminjam ponsel Bu Marni. Katanya baterai HP Ardi habis. Saat beliau ke dapur, aku cepat-cepat mencari grup itu. Namanya benar. Resep ibu-ibu, hebat Nusantara. Gambar profilnya foto tanaman herbal. Di dalamnya, ada ratusan anggota, kebanyakan ibu-ibu, dengan cat berisi foto jamu, testimoni, dan resep ngawur. Dan di antara cat yang menumpuk, aku menemukan satu yang membuatku nyaris muntah. Alhamdulillah, anak saya lahir cepat setelah minum ramuan serbuk pembuka jalan dari Bu Murni. Tapi sayang, bayinya cuma bertahan 2 hari. Dokter bilang, paru-parunya belum sempurna. Tapi ya, sudahlah. Mungkin belum rezeki. Tetap semangat ya, bunda-bunda. Tanganku langsung gemetar. Ardi menatapku dengan ngeri. Mereka tahu, tapi tetap menyebarkannya. Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Bukan hanya aku, sudah ada korban. Tapi mereka memilih diam. Demi mempertahankan ilusi ramuan tradisi, aku menatap gelas enamel pagi itu. Bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan tekad yang mulai tumbuh. Karena kali ini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus hentikan ini, sebelum ada ibu lain yang harus menangisi anaknya seperti aku. Sudah 5 hari aku menyimpan rahasia ini sendirian. Meski Ardi tahu sedikit, tapi setiap malam saat menatap dinding kamar, pikiranku tak bisa tenang. Ada yang berteriak dalam hatiku, perasaan bersalah, karena membiarkan sesuatu yang berbahaya terus beredar. Dan perasaan takut karena tahu siapa yang menyebarkannya adalah orang yang tinggal satu atap denganku. Dan setiap pagi,
Rasa takut itu kembali disuguhkan lewat cangkir enamel yang sama. Kali ini bukan hanya bau pahitnya yang membuat perutku mual, tapi juga makna di baliknya. Aku tak pernah menyangka bahwa jamu tradisional bisa jadi senjata pembunuh yang tak kasat mata. Dan lebih tak kusangka, kekuatan paling sulit untuk dilawan bukan ramuan itu, melainkan cinta buta pada tradisi dan kepercayaan yang sudah berurat akar. Hari itu, aku ikut Ardi ke rumah sakit untuk menjenguk anak kami. Bayiku masih dalam inkubator. Tubuhnya kecil dan rapuh seperti setangkai bunga. Di tengah badai, tapi tiap aku menyentuh kacanya, matanya bergerak, bibirnya menggeliat seakan memberitahu bahwa ia sedang berjuang. Saat aku sedang duduk di ruang tunggu, aku memberanikan diri membuka percakapan di grup resep ibu-ibu hebat Nusantara lewat tangkapan layar yang sempat aku ambil dari ponsel. Bu Marni, aku mulai mencari satu nama yang sempat disebut. Bu Murni, sosok yang membagikan serbuk pembuka jalan, dan yang kutemukan membuat napasku tertahan. Ada pesan lama, tertanggal beberapa bulan sebelum aku hamil. Mohon maaf, saya keluar grup. Anak saya meninggal waktu lahiran setelah minum jamu dari resep ini. Saya nggak kuat lihat chatnya lagi, tapi saya nggak salahkan siapa-siapa. Mungkin ini sudah takdir. Pesan itu disambut puluhan emoji peluk dan kata-kata sabar ya bunda. Lalu dilanjutkan kembali dengan resip-resip jamu. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka tahu, tapi memilih melanjutkan. Tubuhku panas. Bukan karena marah, tapi karena takut. Kalau mereka bisa begitu mudah mengabaikan kematian, bagaimana kalau aku bicara dan mereka membungkamku? Sore harinya, Ardi mengajakku bicara. Aku coba tanya ke temanku yang kerja di puskesmas. Katanya, mereka pernah dapat laporan soal jamu berbahaya, tapi nggak bisa tindak lebih lanjut. Karena pelapornya nggak mau buka identitas. Aku menatapnya, menanti lanjutannya. Katanya, dulu ada ibu-ibu di desa tetangga yang kehilangan bayi prematur karena jamu serupa. Tapi keluarganya menolak autopsi, malah kepala desa turun tangan. Suruh tutup mulut, katanya. Demi nama baik keluarga, jantungku berdebar kencang. Dan lebih parahnya lagi, nama peraciknya waktu itu juga disebut Bu Murni. Aku membeku, suara di kepala seperti dentang lonceng kematian. Mas, kita harus lapor, kita nggak bisa biarin ini kejadian lagi. Grup itu isinya hoaks beracun, kataku dengan suara pelan tapi tegas. Ardi mengangguk pelan, tapi wajahnya ragu. Kalau ibu tahu kita nyari tahu kayak gini, dia pasti marah besar. Aku menarik napas, lebih baik dimarahi daripada kehilangan nyawa anak lagi. Namun sebelum kami sempat bicara lebih jauh, malam itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat semuanya semakin kacau. Aku terbangun di tengah malam karena suara berisik dari dapur. Suara sendok jatuh, panci terguling, lalu suara langkah kaki bergegas. Aku keluar kamar, dan yang kulihat membuat darahku berdesir kencang. Bu Marni terduduk di lantai, memegang perutnya, wajahnya pucat, peluh mengucur deras. Ibu kenapa? Seruku sambil menghampiri. Aku pusing, dada sesak. Tadi nyeduh jamu, gumamnya lemah. Ardi datang tergopoh-gopoh dari belakang. Bu, kami segera membawa Bu Marni ke rumah sakit. Di dalam mobil, tangannya dingin, dan bibirnya gemetar. Sesampainya di IGD, dokter memeriksa tekanan darah dan memberikan oksigen. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya dokter keluar. Tidak perlu panik, ibu kalian mengalami reaksi ringan akibat kelelahan dan tekanan darah naik. Tapi tadi kami juga menemukan sedikit senyawa herbal di lambungnya yang cukup aktif. Dan Ardi saling menatap. Apakah ibu kalian juga mengonsumsi jamu sendiri? Tanya dokter. Ardi mengangguk. Iya, ibu saya percaya jamu racikan sendiri. Dokter mengangguk pelan. Saran saya, hati-hati. Kami sudah tangani pasien dengan efek samping yang parah gara-gara jamu rumahan. Apalagi kalau campurannya tidak jelas. Aku memejamkan mata sejenak. Rasanya seperti ditampar balik oleh takdir. Ternyata, senjata yang ia pakai untuk menjaga, malah perlahan membunuhnya juga. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di ruang tunggu, memeluk lututku,
menatap kosong ke lantai rumah sakit yang dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin Tuhan sedang membalikkan semuanya agar kami belajar. Keesokan paginya, Bu Marni sudah sadar. Tapi ia masih lemah. Aku duduk di samping ranjangnya, menyuapinya bubur ibu. "Besok jangan bikin jamu dulu ya," kataku pelan. Tubuh ibu belum kuat. Ia diam, tak membalas, hanya menatap keluar jendela. Ibu tahu, aku sayang sama ibu. Tapi aku nggak bisa diem aja. Anak kita hampir meninggal, Bu. Aku juga. Semua karena ramuan yang ibu kira aman. Tatapan matanya perlahan mulai basah. "Aku cuma mau ngebantu," bisiknya. "Dulu waktu aku lahiran, nggak ada yang bantu. Jadi ibu pengen kamu kuat." Aku menggenggam tangannya. Aku tahu niat ibu baik, tapi kebaikan tanpa ilmu bisa jadi bahaya. Kami sama-sama terdiam, dan untuk pertama kalinya, Ibu Marni tidak membantah, tapi aku tahu. Semua belum berakhir. Grup itu masih aktif. Resep-resep itu masih tersebar. Dan mungkin akan ada ibu lain yang akan minum racikan maut itu malam ini juga. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah membuka suara, bukan diam, bukan sembunyi. Dan aku sudah siap. Karena perjuangan seorang ibu bukan hanya melahirkan anak, tapi juga menjaga dunia tempat anaknya akan hidup nanti. Seminggu setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Bu Marni, aku duduk di meja makan yang mulai sepi. Gelas enamel yang biasa penuh dengan jamu kini kosong. Tak lagi kubiarkan mengisi pagi-pagiku. Namun, masalah yang jauh lebih besar tetap bersemayam di pikiranku. Grup WhatsApp resep ibu-ibu hebat Nusantara itu seperti sarang laba-laba yang menyebar dan menjerat siapa saja yang tak waspada. Aku harus menggali lebih dalam, menemukan akar dari racikan berbahaya yang selama ini diam-diam masuk ke tubuhku dan mungkin sudah membunuh bayi lain di malam yang sunyi. Setelah memastikan Bu Marni tertidur pulas, aku dan Ardi duduk bersama di ruang tamu. Layar ponsel terbuka, menunjukkan percakapan dalam grup itu yang aku simpan. Kita harus tahu siapa sebenarnya Bu Murni ini. Kalau dia hanya orang biasa yang bikin racikan, harus ada yang bertanggung jawab, kataku sambil mengusap layar. Ardi mengangguk, memandang serius. Aku setuju, tapi hati-hati. Ini bukan hanya soal kita. Bisa jadi ini jaringan besar. Aku merasa berat. Jika ini memang jaringan, berarti bahaya yang kami hadapi jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Mulailah. Aku membaca dan menelusuri chat demi chat. Grup itu dipenuhi oleh para pion-pion dari berbagai daerah yang rajin berbagi foto jamu dengan berbagai klaim. Dari yang ampuh lancarkan haid sampai ramuan pemulih luka pasca melahirkan. Tapi yang paling mengerikan adalah bagaimana mereka dengan santainya membicarakan efek samping, bahkan kematian bayi, seolah hal itu sudah biasa. Aku menemukan salah satu postingan yang bikin perutku mual. Foto seorang ibu muda yang sedang menangis sambil memegang bayi kecil yang terbungkus kain putih. Captionnya, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Bayi cantikku pergi terlalu cepat. Semoga Ibu Murni dan Tuan Men yang pakai ramuan ini segera sadar. Tak ada tanggapan serius dari anggota grup. Justru muncul balasan seperti, "Sabar ya, Bunda. Namanya sudah kehendak Allah. Kadang risiko ada di setiap obat, termasuk jamu. Tapi saya berhasil loh, anak saya lahir cepat dan sehat." Aku menggerutu dalam hati. Bagaimana bisa sebuah komunitas yang katanya saling mendukung, malah mengabaikan tragedi yang sama sekali tak kecil? Lalu, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Chat dari admin grup yang menegur seorang anggota karena menyebutkan nama Bu Murni dengan nada negatif. "Tolong jaga nama baik Bu Murni dan Tuan Men yang sudah berusaha membantu. Jangan sebar fitnah tanpa bukti." Aku menelan ludah. Jadi, sudah ada tekanan agar kasus ini tidak tersebar luas. Bahkan dalam grup sendiri, ada usaha menutupi dampak negatif. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menghubungi beberapa anggota grup secara pribadi. Beberapa membalas dengan waspada, bahkan mengancam akan keluar dari grup
jika aku terus bertanya. Namun, ada seorang ibu bernama Sari yang memberiku kontak Bu Murni. Katanya, Bu Murni adalah seorang pengusaha jamu di kota lain yang mulai aktif sejak beberapa tahun terakhir. Aku pernah coba racikannya, kata Sari. Tapi aku langsung berhenti setelah anakku lahir prematur. Aku gak mau kejadian sama seperti Bu Wulan. Informasi ini membuat jantungku berdebar. Aku merasa sudah mendekati inti masalah. Dengan perasaan campur aduk, aku menghubungi Bu Murni melalui WhatsApp. Nomornya terdaftar di sebuah toko jamu online. Pesan pertamaku singkat. Bu Murni, saya Wulan, ibu muda dari kota sebelah. Saya ingin bicara soal ramuan yang Anda racik. Balasan datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Apa urusanmu dengan saya, nak? Ramuan saya sudah teruji turun-temurun. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Ramuan itu membuat saya mengalami komplikasi serius dan bayi saya lahir prematur. Saya ingin tahu apa bahan sebenarnya dalam racikan itu. Tapi setelah itu, pesan-pesan berikutnya tak kunjung dibalas. Aku merasa seperti menabrak tembok, tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, kebenaran bukan hanya soal satu orang. Keesokan harinya, aku dan Ardi berkumpul dengan beberapa ibu muda lain yang juga pernah mengalami komplikasi setelah minum jamu dari grup itu. Kami mulai menyusun bukti foto, testimoni, hasil, laboratorium semuanya, demi satu tujuan, menghentikan penyebaran racikan berbahaya ini. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, memandang bayangan lelahku sendiri. Aku tahu perjuangan ini berat, tapi aku tak bisa membiarkan nyawa lain melayang sia-sia, hanya karena percaya pada janji manis yang dibalut ramuan pahit. Hari itu aku duduk sendiri di kamar kecil yang bersebelahan dengan ruang tamu rumah mertua. Kasur butut yang dulu jadi tempat tidurku kini terasa dingin dan sunyi, seperti menjadi saksi bisu perjuangan yang tak berujung. Tubuhku yang lemah akibat persalinan prematur, serta hati yang remuk redam, menumpuk menjadi beban yang susah kugapai. Ardi sedang di luar, mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan bayi yang masih di rumah sakit. Sementara aku hanya bisa menunggu dengan doa dan harapan yang semakin tipis. Pagi tadi, Bu Marni datang dengan ekspresi dingin yang tidak biasa. Ia tak menyapaku dengan hangat seperti biasanya. Malah, tatapan matanya menusuk, membuatku merasa seperti tamu yang tak diundang. Wulan, kau ini kenapa? Sudah sering bolak-balik ke rumah sakit. Tapi urusan keluarga di sini kau abaikan, ucapnya dengan nada tinggi. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ibu, aku cuma ingin anak kita sehat. Aku butuh istirahat dan dukungan. Bukan. Hentikan itu. Aku sudah bilang. Urusan jamu itu sudah selesai. Jangan bawa-bawa grup WhatsApp itu ke rumah. Aku malu. Potong Bu Marni dengan suara bergetar. Matanya hampir berlinang air mata. Aku terpaku. Mengerti bahwa ini bukan hanya soal jamu, tapi soal harga diri dan pengaruh dalam keluarga. Beberapa hari kemudian, ketegangan semakin terasa. Bu Marni mulai sering menghindariku, bahkan mengeluh pada Ardi soal aku yang dianggap tidak menghormati dan membuat malu keluarga. Aku bisa merasakan dunia kecilku perlahan runtuh. Tidak hanya aku berjuang melawan sakit dan rasa bersalah, tapi juga berhadapan dengan perang sunyi dalam rumah sendiri. Aku teringat pesan-pesan dalam grup WhatsApp itu, betapa banyak perempuan yang merasa sendiri dan takut bicara. Rasanya seperti aku berada di ujung tanduk, di rumah sakit, saat aku menyusui bayiku yang kecil dan rapuh. Air mata sering jatuh tanpa suara. Tangis bayi itu, yang belum sepenuhnya sehat, semakin membuatku merasa harus berjuang lebih keras. Dokter berkata bahwa bayi ini membutuhkan perawatan ekstra dan dukungan penuh. Aku harus kuat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuknya. Suatu malam, aku menulis pesan panjang ke grup para ibu yang kukenal dari WhatsApp. Aku berbagi kisah, takut, dan harapan. Ternyata, banyak yang merespons dengan penuh empati. Bahkan ada yang mulai memberanikan diri melaporkan kejadian serupa ke pihak berwajib. Harapanku mulai tumbuh kembali. Namun, di tengah perjuangan itu, tekanan dari dalam rumah tetap menghantui. Suatu malam,
Aku mendengar bisikan Bu Marni ke telinga Ardi, suara yang membuat hatiku pecah. Kamu harus pilih, Ardi, istri, atau ibumu. Aku terdiam dalam gelap, air mataku jatuh perlahan. Tapi aku tahu aku harus bertahan. Dalam kesunyian kamar, butut itu, aku mengusap perutku yang dulu penuh harapan. Sekarang penuh luka. Aku bersumpah pada diri sendiri bahwa aku akan terus berjuang, bukan hanya demi bayiku, tapi juga demi ibu-ibu lain yang mungkin terjebak dalam racun tradisi. Perjuangan ini belum selesai, dan aku tak akan menyerah. Malam itu, udara terasa semakin pengap di dalam rumah tua yang sejak lama penuh dengan rahasia dan cerita yang tak pernah selesai. Aku duduk di ruang tamu. Tangan menggenggam erat foto bayi kecilku yang terbungkus kain putih di rumah sakit. Tangis yang dulu menemaniku kini berganti keheningan yang menyakitkan. Ardi masuk dengan langkah berat. Wajahnya menunjukkan beban yang sama beratnya dengan yang kurasakan. Wulan, katanya pelan. Duduk di sebelahku. Aku sudah bicara sama ibu. Aku bilang, aku di sisi kamu dan anak kita. Tapi dia marah dan bilang, aku harus pilih. Kamu atau dia. Aku menahan napas. Menatap mata suamiku yang dulu penuh cinta namun kini dipenuhi kebingungan. Aku gak tahu harus gimana, Mas. Suaraku bergetar. Aku capek. Capek jadi korban. Capek jadi budak tradisi yang gak berperasaan. Ardi menggenggam tanganku lebih erat. Aku ngerti, Lan. Tapi ini keluarga. Kalau kita berperang terus, yang rugi cuma kita bertiga. Aku menghela napas panjang. Mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapi Bu Marni secara langsung saat dia sedang duduk di teras. Aku mendekat dengan hati berdebar. Ibu, kataku pelan. Aku tahu niat ibu baik, tapi jamu itu, jamu yang ibu kasih setiap hari, nyaris merenggut nyawaku dan bayi kita. Bu Marni menatapku dengan mata yang mulai memerah. Aku cuma mau bantu. Aku takut kehilangan kalian seperti dulu aku kehilangan ibu. Aku terdiam sejenak. Kemudian melanjutkan, tapi bantuan itu harus berdasarkan ilmu dan fakta. Bukan hanya kepercayaan. Kalau bukan karena dokter, dan aku bersikeras, mungkin anak kita sudah tiada. Dia menunduk, air matanya mulai mengalir. Aku bisa merasakan beban yang ia pendam selama ini. Kamu tahu, aku pernah mengalami hal yang sama, Nak. Dulu waktu hamil, Ardi, aku juga minum jamu yang sama, tapi aku terlalu muda untuk tahu bahaya di baliknya. Katanya akhirnya, aku takut cerita ini keluar. Takut jadi aib. Hatiku mencelos. Aku tidak ingin ada aib, Bu. Aku hanya ingin anak kita dan ibu-ibu lain selamat. Ardi datang membawa secangkir teh hangat. Aku di sini, Bu. Aku tidak mau kehilangan salah satu dari kalian, katanya tulus. Dalam keheningan itu, kami bertiga mulai berbicara tanpa saling menyalahkan. Aku dan Bu Marni membuka luka lama, dan Ardi menjadi jembatan yang menghubungkan kami. Malam itu, kami sepakat untuk berhenti meminum jamu racikan tanpa pengawasan dokter. Bu Marni berjanji akan membuang semua ramuan yang berbahaya dan berhenti mengikuti grup WhatsApp itu. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Bu Marni mulai belajar tentang kehamilan dan kesehatan dari dokter dan bidan. Aku pun mulai lebih aktif, berbagi pengalaman di grup ibu hamil di desa kami, mengajak mereka untuk berhati-hati dengan ramuan tradisional. Meski perjuangan belum selesai, aku merasa titik balik itu sudah ada di depan mata. Namun, di balik senyum itu, aku tahu jalan ke depan masih panjang. Kepercayaan lama sulit diubah, dan aku harus kuat untuk menjaga anak dan keluargaku. Karena aku sadar, kadang cinta terbesar bukan hanya memberi, tapi juga berani melawan demi kebaikan yang sejati. Sejak malam itu, ketika kami bertiga duduk bersama dan berjanji mengakhiri kebohongan yang selama ini membelenggu, aku merasa ada kekuatan baru dalam diri. Tapi, aku tahu, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Bersama Ardi, aku mulai menyusun bukti-bukti foto gelas jamu, hasil pemeriksaan laboratorium dari Ayu, dan rekaman chat di grup WhatsApp. Semua itu kuberikan kepada seorang perwira polisi wanita yang kebetulan teman Ardi, yang bersedia membantu secara diam-diam
Hari demi hari berlalu, dengan ketegangan yang makin terasa. Keluarga mertua mulai mengetahui adanya penyelidikan. Bu Marnie berubah sikap, awalnya bingung dan marah. Tapi perlahan mulai mengerti bahwa ini demi kebaikan semua. Namun, tekanan dari anggota grup WhatsApp tidak berhenti. Pesan-pesan, intimidasi masuk ke ponselku. Kalau kamu terus menyebarkan fitnah, kami akan laporkan kamu ke polisi. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Ini soal nama baik. Tapi, aku tidak gentar. Aku tahu, kebenaran harus diungkap demi mencegah tragedi yang lebih banyak. Puncaknya adalah saat polisi melakukan penggerebekan ke rumah Bu Murni. Sang peracik jamu berbahaya itu. Dari penggeledahan, ditemukan berbagai bahan kimia berbahaya dan ramuan campuran yang tidak sesuai aturan. Berita ini tersebar luas, memicu perdebatan panas di masyarakat. Ada yang mendukung, tapi banyak juga yang terkejut dan marah. Di tengah kegaduhan itu, aku sering melihat bayi kecilku dalam inkubator, semakin kuat setiap harinya. Ia adalah alasan terbesarku untuk terus berjuang. Ardi berdiri di sampingku, menggenggam tangan dengan erat. Kita sudah mulai mengubah sesuatu, Lan. Ini baru permulaan. Aku menatapnya dengan haru. Perjuangan kami tidak mudah, tapi aku yakin setiap tetes air mata dan luka yang kurasakan adalah harga yang pantas untuk sebuah harapan baru. Karena aku percaya, dari racun yang pahit akan lahir kehidupan yang lebih bersih dan penuh cinta. Setelah penggerebekan dan penyelidikan terhadap Bu Murni, suasana keluarga kami sedikit berubah. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa berat di dalam rumah tua itu. Sesuatu yang tak pernah aku ketahui sebelumnya. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, aku menemukan sebuah kotak kayu tua tersembunyi di balik lemari tua Bu Marni. Rasa penasaran membuatku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat usang dan sebuah buku harian yang sudah kusam. Tanganku gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapih, tapi penuh emosi, terpampang di depanku. Itu adalah catatan ibu mertuaku saat muda. Dalam halaman-halaman itu, aku membaca cerita tentang masa lalu Bu Marni yang jarang ia ceritakan. Tentang kesedihan yang ia pendam selama puluhan tahun. Tentang kehilangan ibu kandungnya karena komplikasi saat melahirkan tanpa bantuan medis. Ia menulis tentang tekanan keluarga yang membuatnya terjerat pada kepercayaan tradisional yang berlebihan, bagaimana ia belajar meracik jamu dari neneknya. Sebagai warisan yang harus dilanjutkan, aku mulai memahami kenapa ia begitu keras kepala mempertahankan jamu tradisional itu. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena ketakutan dan luka lama yang belum sembuh. Malam itu, aku duduk bersama Bu Marni, membuka kotak itu, dan membacakan sebagian dari isi buku harian itu padanya. Air mata mengalir di wajahnya. Ia menggangguk pelan. Aku dulu takut kehilangan keluargaku, seperti ibuku dulu. Jadi aku ingin melindungi kalian dengan caraku sendiri. Suaranya bergetar. Aku menggenggam tangannya erat. Ibu, aku mengerti sekarang, tapi caramu itu hampir merenggut nyawa kami. Ia tersenyum lemah. Aku minta maaf, aku ingin berubah. Cerita lama itu membuat kami semakin dekat, menghapus jurang yang selama ini memisahkan kami. Namun, bayang-bayang masa lalu itu tetap mengingatkan bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Butuh waktu, pengertian, dan keberanian. Aku tahu, jalan yang kami tempuh tidak mudah, tapi bersama, kami mulai melangkah ke depan untuk anak kami, untuk keluarga kami, dan untuk masa depan yang lebih baik. Waktu berlalu perlahan. Bayiku yang dulu rapuh, kini mulai tumbuh kuat. Senyumnya adalah cahaya yang menyinari hari-hariku yang sempat gelap. Rumah tua itu kini berubah menjadi tempat yang penuh kehangatan dan pengertian. Bu Marni mulai belajar mendengar, dan aku belajar memaafkan. Kami bersama-sama berusaha melepaskan bayang-bayang masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Kami mulai aktif di komunitas ibu hamil, mengedukasi tentang pentingnya pengawasan medis dan waspada terhadap ramuan tradisional yang tak jelas asal-usulnya. Bukan berarti meninggalkan tradisi, tapi mengedepankan keselamatan dan ilmu pengetahuan. Jika kamu atau orang terdekatmu sedang mengandung atau merawat bayi, ingatlah, selalu konsultasikan kehamilan
dan kesehatan dengan tenaga medis profesional. Jangan mudah percaya pada ramuan atau obat tradisional tanpa pengawasan yang jelas. Berani bertanya, berani menolak, dan berani mencari kebenaran demi keselamatan diri dan keluarga. Bagikan cerita ini jika kamu merasa penting. Mari bersama lindungi generasi penerus kita dari bahaya tradisi yang salah dan hoaks yang menyamar. Karena hidup adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Wulan dan keluarganya. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kekuatan bagi kita semua.